Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi, ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya teman-teman, di video kali ini gue akan berbagi dan memberikan soal-soal contoh-contoh tentang tes SKD CPNS 2021, yaitu tentang TKP, tes karakteristik pribadi, di mana ini ada soalnya nanti ada 45 soal ya di tes CAT-nya yang kalian nanti akan teskan. 45 dari 110 soal, di mana tema-tema yang diusung pada tes karakteristik pribadi itu ada 6 ya teman-teman ya. Ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada profesionalisme. Nah, yang terbaru ini tahun ini ada anti radikalisme. Nah, yang harus diperhatikan dalam TKP nih teman-teman nih. TKP itu bukan tentang baik buruk atau benar salah ya teman-teman ya, tapi tentang yang paling sesuai atau mendekati kata kunci dari suatu tema. Jadi kalian harus pilih misalnya tema anti radikalisme, itu kan poinnya 1-5 ya jawabannya, jadi nggak ada benar nggak ada salah, itu kalian harus cari nilai tertinggi dari jawabannya. Ya, itu biasanya intinya kalian harus mengikuti ke arah soal, misalnya soal-soal anti radikalisme itu pilih jawaban yang paling banyak poinnya yang menyangkut tentang anti radikalisme, seperti itu teman-teman. Kalau tentang pelayanan publik, ya kalian harus menjurus tentang jawaban yang mendekati angka pelayanan publik paling maksimal, itu biasanya nilainya 5. Nah, langsung aja teman-teman, tanpa basa-basi kita lanjut aja langsung ke contoh-contoh soalnya teman-teman ya. Nah, ini tema pelayanan publik ya. Ini biasanya nanti di soal ini kata kuncinya ada di sini. Kalian harus fokus jawabannya itu mengacu pada tema pelayanan publik. Biasanya nanti diurutkan ya teman-teman dari yang nilainya paling besar dan paling kecil. Ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Nah, langsung aja ya, soal nomor 1 ya. Ini kan ada pertanyaan, di siang hari Anda sedang melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari di kantor pelayanan sebuah dinas. Kemudian seorang ibu terlihat bingung dan menghampiri Anda di loket. Ternyata keperluan ibu tersebut bukan wewenang dan tugas Anda. Jadi, apa yang Anda lakukan nih? Yang A, memberitahunya arah dan tempat yang perlu didatangi. Yang B, menelpon teman Anda yang merupakan petugas yang ibu tersebut butuhkan dan memintanya membantu ibu tersebut. Yang C, mengantar ibu itu dan memastikannya mendapat apa yang ia butuhkan. Yang D, memanggil satpam untuk mengantar ibu itu. Yang E, memintanya untuk ikut mengantri karena masih ada antrian yang harus Anda layani. Nah, teman-teman, ini jangan sampai salah. Ini kita kadang, apa nih, teman-teman jawabannya yang mana nih? Nah, poinnya itu, yang ini 5 poin ya teman-teman ya. Nah, yang ini nih, yang D ini 4 poin. Nah, hati-hati jangan sampai kalian jawab yang ini ya teman-teman, yang B. Yang B ini sih kelihatannya benar, tapi padahal ini cuma poinnya 1. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, yang C ini poinnya itu 3. Yang E itu poinnya 2. Kenapa kayak gini teman-teman? Nah, yang pertama teman-teman, ini yang mungkin banyak nggak orang terima ya, karena ini kan menelepon teman Anda yang merupakan petugas yang ibu itu maksud ya, yang ibu itu butuhkan dan memintanya membantu ibu tersebut. Ini kenapa poinnya 1? Jadi kita nggak bisa asal, kalau dalam pelayanan publik itu nggak bisa kita misalnya punya kenalan nih, ada ibu-ibu datang, terus kita langsung nelpon teman, tolong bantuin dong, si ibu ini lagi ada butuh. Itu nggak bisa teman-teman. Ini poinnya paling rendah, karena apa? Setiap orang kan yang datang perlu dilayani teman-teman, jadi nggak cuma ibu itu. Jadi kita nggak bisa melakukan perlakuan khusus ke seseorang kalau misalnya kita ada tema pelayanan publik, karena publik layanan kita bantu. Nah, jadi yang paling tepat pertama itu adalah memberitahunya arah dan tempat yang perlu didatangi. Jadi kita harus kasih tahu prosedurnya, misalnya ke tempat A dulu, ke tempat B dulu, ke tempat C, gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita langsung telepon teman, kita istimewakan untuk seseorang gitu. Atau bisa juga kita juga minta tolong satpam ya teman-teman. Ini nilainya juga 4, agak tinggi. Kita panggil minta tolong satpam atau security untuk membantu arah yang kemana yang perlu didatangi. Nah, lanjut yang ke nomor 2 ya teman-teman ya. Ini temanya masih pelayanan publik.
Jadi kita baca soalnya dulu. Sebagai seorang pelayan masyarakat, setiap ASN dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut Anda, untuk meningkatkan kualitas kinerja, maka saya akan, ini yang A, melayani dengan ramah, sopan, dan tanpa tekanan. Yang B, proaktif dalam memberikan pelayanan. Yang C, melayani dengan ikhlas. Yang D, menjaga perasaan agar tetap sabar dan tidak mudah emosi. Yang E, memberikan informasi sebanyak mungkin. Nah, ini udah pasti ya teman-teman, udah kelihatan banget dari jawabannya itu yang poinnya tertinggi itu ada yang B ya teman-teman. Kita harus aktif melayani masyarakat, bertanya apakah ada yang perlu dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, yang nilai yang kedua, yang tertinggi kedua itu yang poinnya 4 itu ada yang A ya teman-teman ya, melayani dengan ramah, sopan, dan tanpa tekanan. Ini kalian harus bisa membandingkan antara poin 4 dan poin 5 itu biasanya hampir mirip-mirip jawabannya, jadi pastikan kuncinya adalah gimana sih pelayanan publik yang terbaik. Poinnya bedanya kalau yang poin 4 dan poin 5 itu ada biasanya terletak di individunya ya teman-teman ya. Kalau kita aktif ataupun kita yang inisiatif duluan itu pasti poinnya paling tinggi. Kalau yang nomor 4 kan ini benar sih, melayani dengan ramah, sopan, dan tanpa tekanan. Tapi kita ini kurang aktif gitu teman-teman. Yang diperlukan itu ASN sekarang adalah pelayanan publik yang aktif untuk melayani setiap publik. Jadi kualitas kinerja kita itu sebagai pelayan masyarakat. Nah, yang C, melayani dengan ikhlas ya benar, cuma ini poinnya cuma 3 karena setelah melayani dengan ramah, sopan, santun, dan tekanan itu masih di bawahnya ini ya teman-teman ya. Yang C ini masih di bawahnya yang poin A. Yang kemudian yang keempat, menjaga perasaan agar tetap sabar dan tidak mudah emosi. Ya, ini poinnya 2. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi sebanyak mungkin. Poinnya cuma 1. Nomor 3 ya, lanjut ya teman-teman. Ini kita sekarang temanya adalah profesionalisme. Soalnya adalah ketika saya dihadapkan pada suatu tugas atau pekerjaan yang sifatnya mendadak dan harus segera diselesaikan, kuncinya di sini teman-teman ya. Saya selalu A, bekerja dengan santai dan mengerjakan semampunya dengan baik. B, bekerja dengan cepat agar pekerjaan selesai tepat waktu. Yang C, bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru dalam memulai. Yang D, menyegerakan dan berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Yang E, bekerja dengan baik agar mendapatkan insentif dan apresiasi pegawai teladan. Ya, ini hati-hati teman-teman, ini profesionalisme ya. Kalau misalnya ini kayak jawaban E, baik agar mendapat insentif, ini motivasinya udah beda ya teman-teman, nggak profesional lagi. Ini poinnya biasanya paling rendah nih teman-teman, jadi poinnya 1. Kita cross check ya, jawaban yang lain yang A, bekerja dengan santai dan bekerja dengan cepat agar pekerjaan waktu, bekerja dengan tenang dan terburu-buru dalam memulai. Yang dia menyegerakan dan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini poinnya paling tinggi ya teman-teman ya, karena ini yang mendekati tema profesional. Ini karena paling profesional ini dari sini, menyegerakan dan berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang di bawahnya poin D yang mana ya teman-teman kira-kira? Yang B ya teman-teman ya, bekerja dengan cepat agar pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, kan ini hampir mirip ya teman-teman ya. Yang B dengan D ini jangan sampai kalian salah memilih prioritas. Jadi itu harus menyegerakan. Ini kata kuncinya di sini ya teman-teman ya. Menyegerakan. Jadi kalau dalam profesionalisme itu ada pekerjaan yang sifatnya mepet dan harus dikerjakan itu ya kita segerakan dan berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang B ini di bawahnya, poin di bawahnya ini. Kemudian yang ketiganya itu adalah yang C ya teman-teman ya, bekerja dengan tenang dan tidak buru-buru ya. Ini udah pasti, kayaknya kita nggak bakal mikir ke sini sih, antara B atau D ya biasanya teman-teman. Nah, ini yang A itu poinnya 2, bekerja dengan santai ya. Ini udah pasti nggak profesional ya teman-teman ya. Poin 3 ke bawah itu biasanya seperti itu yang perlu kita cermati. Ini biasanya poin-poin yang mendekati kayak poin 5 dan 4 itu dekat-dekat. Jadi kalian harus cermat dalam memilih jawaban itu bagaimana, tergantung temanya. Temanya itu kalian harus selaraskan dengan jawaban kalian yang kira-kira memiliki poin paling tinggi. Lanjut ke soal nomor 4. Ini masih temanya tentang profesionalisme. Kita baca soalnya teman-teman. Hari ini pekerjaan saya cukup banyak karena ada tugas tambahan dari atasan. Sementara rekan-rekan kerja saya ya teman-teman, ini saya. Sementara rekan-rekan kerja saya di divisi lain selalu terlihat santai sehingga terkesan tidak pernah dikejar-kejar deadline. Sikap saya sebaiknya
Nah, yang A meminta kepada atasan saya menyuruh pegawai lain membantu. Yang B meminta kepada rekan kerja yang sedang santai untuk dapat membantu. Yang C mengerjakannya sendiri sehingga hasilnya dapat saya pertanggungjawabkan. Yang D mencoba berdiskusi cara tercepat menyelesaikannya. Namun, jika tidak bersedia membantu, saya akan tetap mengerjakannya. Yang E mengerjakan tugas tersebut secara pribadi karena hal tersebut merupakan tanggung jawabnya. Yang mana teman-teman yang paling jawabannya itu profesional. Yang profesional itu, kalau kita melihat profesional ini kan tanggung jawab pribadi ya teman-teman. Jadi tanggung jawab pribadi, kelompok, baru kepada hal-hal skala besar. Jadi yang paling profesional itu, jawaban yang paling tertinggi itu ada di jawaban E. Di jawaban E ini poinnya 5, mengerjakan tugas tersebut secara pribadi karena hal tersebut merupakan tanggung jawabnya, tanggung jawab saya gitu teman-teman. Kemudian jawaban yang mendekati ini yang hampir sama ya teman-teman dengan poin 5 itu yang C ya teman-teman, mengerjakannya sendiri sehingga hasilnya dapat saya pertanggungjawabkan. Ini profesionalisme itu begitu teman-teman, tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap pekerjaan kita itu merupakan profesionalisme. Jadi baru kalau minta-minta bantuan itu kita terkesan kurang profesional ya teman-teman, karena kan kuncinya di sini teman-teman. Di soal ini sementara rekan-rekan kerja saya di divisi lain selalu terlihat santai. Terlihat santai kan bukan berarti dia nggak ada kerjaan atau siapa tahu kerjanya banyak, cuma teman-temannya itu menanggapi melakukan kerjanya itu dengan enjoy, dengan santai gitu. Padahal kerjanya juga banyak teman-teman. Yang paling benar itu nggak boleh selama kita masih sanggup mengerjakan itu profesionalisme kita selesaikan ya teman-teman ya. Kita kerjakan tugas tersebut karena merupakan tanggung jawab kita ya teman-teman. Nah, ini berarti yang ketiga itu, poin ketiganya ada di B ya teman-teman, yang meminta kepada rekan kerja yang sedang santai untuk dapat membantu. Nah, yang kemudian yang poinnya 2 itu ada di jawaban yang D. Kemudian yang, nah ini udah pasti 1. Nah, itu ya teman-teman, jangan sampai terkecoh ya. Ini poin 5 dan poin 4 itu emang mirip-mirip. Jawabannya yang pasti, kalau dalam profesionalisme itu kuncinya adalah tanggung jawab pribadi. Nah, ini temanya, tema sosial budaya teman-teman nomor 5. Sebagai seorang ASN harus siap ditugaskan di mana saja. Tahun ini saya ditugaskan di daerah pedesaan yang memiliki budaya antri yang berbeda, yaitu biasanya orang yang lebih tua memang didahulukan. Pada saat saya pergi ke puskesmas dan saya sedang mengantri untuk masuk ke ruang dokter, tiba-tiba orang yang lebih tua mendahului saya. Maka reaksi saya adalah, nah ini soal-soal begini cukup kompleks ya teman-teman ya, karena dalam tes nantinya yang kalian hadapi itu emang soalnya biasanya agak panjang-panjang, dan itu kalian harus buru-buru berpacu dengan waktu. Itu antara analisa kalian, penalaran, dan ketepatan waktu itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalian harus harus membacanya skimming dan cepat, dan jangan sampai salah ya teman-teman. Kalian harus dituntut untuk itu, dan juga harus menganalisanya. Kalian kuncinya sih harus fokus ke tema juga ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu harus mengacu dengan tema. Ya, lanjut jawabannya apa teman-teman dari soal itu? Yang A, saya akan diam saja. Yang B, saya melakukan komplain kepada perawat. Yang C, saya mencoba menegurnya dengan sopan. Yang D, saya kurang begitu setuju, tetapi karena sudah budaya akan saya hargai. Yang E, saya pura-pura tidak melihat. Nah, ini kalau temanya soal sosial budaya, ini biasanya kita harus pilih jawaban yang menunjukkan kemampuan adaptasi di lingkungan yang baru, yang memiliki adat istiadat atau aturan yang berbeda. Jadi teman-teman, kalau sosial budaya ya, yang pertama itu yang paling benar adalah poin yang 5 ini, diam saja dulu teman-teman. Kita nggak bisa langsung ngerubah itu, nggak bisa langsung komplain atau negur, kayak gitu sih teman-teman. Kita harus dilihat dulu teman-teman. Kalau kita baru masuk nih, kan kita baru tahun ini saya ditugaskan nih, kata kuncinya juga di sini teman-teman. Sesuatu yang baru ya, kayak antri yang berbeda gitu. Jadi orang tua didulukan. Ini bukan berarti buruk ya teman-teman. Kan orang tua juga prioritas ya teman-teman ya. Karena mungkin ada penyakitnya lebih parah dan lain sebagainya. Karena dilihat udah uzur, udah tua lah teman-teman. Makanya diam saja ya, karena itu emang adatnya di situ, dan itu bukan adat yang salah, kecuali memang adatnya salah banget. Itu bisa itu biasanya di profesionalisme sih. Tapi kalau dalam sosial budaya ini ya balik lagi teman-teman, kita lihat temanya ya teman-teman ya. Kalau temanya sosial budaya itu bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kecuali kalau temanya profesionalisme,
kita bisa menegur dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi yang poinnya paling tertinggi di soal ini adalah yang A ya teman-teman, saya akan diam saja. Kemudian yang kedua adalah saya pura-pura tidak melihat. Nah, poin yang ketiga itu adalah yang D, saya kurang setuju, tapi ya karena udah budaya ya kita hargain aja budayanya. Nah, kemudian yang C, saya mencoba menegurnya dengan sopan. Enggak, ini poinnya cuma satu. Nah, yang poinnya kedua ini ada yang di B. Jadi begitu ya teman-teman, kalian harus pahami tentang temanya apa. Nggak melulu itu kita harus negur, membenahi peraturan, enggak teman-teman. Kalau emang temanya sosial budaya, kita yang harus bisa beradaptasi. Nah, kayak contoh, misal ya teman-teman ya, contoh, ada suatu daerah misalnya kita ini senang banget makan inilah teman-teman, makan daging ya misalnya, tapi di suatu tempat itu kita dilarang tidak boleh mengonsumsi daging gitu, semuanya vegetarian. Ya kita harus bisa beradaptasi, kita nggak boleh negur gitu loh. Ya karena itu bukan suatu hal yang salah atau benar. Jadi itu gimana kalau temanya sosial budaya itu kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Itulah contohnya teman-teman ya. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nah ini temanya juga masih tema sosial budaya. Fatullah sudah lama tinggal di perumahan klaster Y dan pada perumahan tersebut karena diisi dengan anak-anak muda, maka kegiatan ronda sudah tidak ada. Kemudian karena pekerjaan ia harus pindah rumah ke daerah lain yang lingkungan tersebut ada kegiatan ronda. Maka sikap Fatullah, nah ini biasanya soal-soalnya begini ya teman-teman ya, sosial budaya itu kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, mana teman-teman yang poin tertingginya yang A, merasa malas dan tidak mau datang pada saat dijadwalkan. Yang B, tetap mengikuti ronda karena sudah menjadi keputusan warga setempat. Yang C, mengikuti ronda dan menganggap hal tersebut menyenangkan. Yang D, mengikuti ronda apabila sedang tidak sibuk dengan deadline. Yang E, menghargai keputusan daerah tersebut dan kemudian ikut ronda. Nah, tema sosial budaya yang paling benar pada soal kali ini, yang poinnya tertinggi yang C ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman nih? Yang pasti kita harus mengikuti ronda, kita nggak bisa mengelak dari sosial budaya tersebut, kita harus bisa beradaptasi. Yang poinnya 4 ini ada di E ya teman-teman, menghargai keputusan daerah tersebut dan kemudian ikut ronda. Kenapa poinnya yang tertinggi 5 teman-teman? Ini juga unsur membantu ya teman-teman, menganggap hal tersebut menyenangkan. Jadi kalau kita udah beradaptasi tapi kita senang, itu kita dianggap bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di tempat tersebut itu. Jadi bukan kita malas atau sekedar mengikuti aja, tapi kita juga bisa mengapresiasi atau senang dengan hal-hal di tempat baru tersebut. Makanya yang poinnya tertinggi di soal ini adalah poin C ya teman-teman. Kemudian yang E, menghargai keputusan daerah tersebut dan kemudian ikut ronda. Ya ini juga poinnya baik, cuma masih satu tingkat daripada poin C. Kemudian yang poin 3 ada di jawaban yang C ya teman-teman ya. Yang B ya teman-teman. Tetap mengikuti ronda karena sudah menjadi keputusan warga setempat. Yang poinnya 2 itu ada di jawaban yang D, mengikuti ronda apabila sedang tidak sibuk dengan deadline. Yang A itu merasa malas dan tidak mau datang, ini udah pasti teman-teman. Kemudian yang nomor 7, nah ini temanya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kuncinya di situ ya teman-teman ya, soal nomor 7. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses internet, utamanya Anda adalah orang yang, mana poinnya tertinggi teman-teman? Yang A, update informasi terkini seputar artis idola saya. Yang B, menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Yang C, ikut bergabung dengan beberapa grup di media sosial untuk menjalin silaturahmi. Yang D, sering membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya. Yang E, bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dengan mudah dan cepat. Poin yang paling tinggi ini apa teman-teman? Ini udah ketebak ya teman-teman ya. Ini yang jawabannya paling tinggi itu adalah yang C ya teman-teman, bisa memperoleh informasi. Ini jawaban netral ya teman-teman ya, karena yang A itu terkesan subjektif karena ada seputar artis idola saya, kemudian sarana untuk menghasilkan uang. Nih kata kuncinya di sini sih teman-teman sih, untuk menjalin silaturahmi juga poinnya bagus nih. Nah tapi ini ikut bergabung dengan beberapa grup, ini kan ada beberapa grup doang, makanya ini poinnya cuma 4 ya teman-teman yang C. Nah, yang D, sering membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya. Ini hati-hati teman-teman. Ini kalau temanya teknologi informasi dan komunikasi, ini poinnya paling jelek teman-teman. Ini
membagikannya dari manapun sumbernya ini nggak kredibel, ini bisa jadi hoax ya teman-teman ya, misinformasi, dan bisa memperkeruh suasana gitu karena temanya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang poinnya 3 itu ada di jawaban B. Yang kemudian yang ini artis idola saya ini poinnya cuma 2. Itu teman-teman, jadi tema teknologi informasi dan komunikasi itu yang pertama itu diakses, teknologi informasi dan komunikasinya itu diakses dengan benar, dibutuhkan dan digunakan dengan layak, itu poin paling tinggi biasanya teman-teman. Kemudian baru poin-poin setelahnya itu mengikuti poin-poin yang tertinggi. Nah, lanjut ya, soal nomor 8 ini temanya juga masih tema teknologi informasi dan komunikasi. Dias memiliki usaha toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Di toko nota dan stok dibuat secara manual, kemudian datang teman Dias dan memberi masukan untuk menggunakan program supaya lebih cepat. Bagaimana sebaiknya Dias menyikapinya? Nah, ini juga agak campuran nih teman-teman, tema teknologi informasi dan komunikasi dan juga adaptasi terhadap teknologi dan informasi tersebut, teknologi tersebut. Nah, yang A, tetap bertahan pada cara yang telah ada karena terbukti efektif. Yang B, mencari tahu dan mulai mempertimbangkannya terlebih dahulu. Yang C, meminta teman saya untuk membantu karena saya kurang begitu paham. Yang D, mencoba menggunakan program dan membatalkannya apabila tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang E, mencari tahu dan mulai mencoba beberapa program untuk diaplikasikan. Ini sebenarnya udah ketahuan ya teman-teman, yang jawabannya paling bagus, yang paling tinggi nilainya itu ada di jawaban E. Kenapa teman-teman dalam tema teknologi informasi dan komunikasi ini juga kita dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi dan menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN tentunya ya. Ini juga poinnya tertinggi biasanya seperti itu teman-teman. Makanya kenapa di sini mencari tahu dan memulai mencoba beberapa program untuk diaplikasikan, ini poinnya paling bagus. Nah, yang poin kedua ini yang keempat teman-teman, mencoba menggunakan program dan membatalkannya. Ini karena ada kata-kata ini teman-teman, membatalkannya apabila tidak sesuai dengan ekspektasi. Hanya nilainya 1 poin di bawahnya teman-teman. Kemudian yang poin ketiga itu adalah mencari tahu dan mulai mempertimbangkannya terlebih dahulu. Nah, ini kenapa poinnya 3 kalah dengan jawaban yang D? Karena di sini ada mencari tahu dan mulai mempertimbangkan, hanya mempertimbangkan ya teman-teman yang masih dalam pikiran, jadi tidak aplikatif, tidak langsung mencoba teknologi, hanya mempertimbangkan saja teman-teman. Makanya itu poinnya lebih rendah. Kemudian yang jawaban poinnya 2 itu yang C ya teman-teman, minta teman saya untuk membantu karena saya kurang begitu paham. Ini kita tidak langsung mencoba teman-teman, tapi kita malah minta bantuan teman, makanya poinnya cuma 2. Nah, ya dalam tema teknologi informasi dan komunikasi ini kita aplikatif sendiri ya teman-teman, berusaha mencoba dulu atau tidak mencari tahu sendiri. Jadi ada kemandirian dalam aplikasi penggunaan teknologi dan informasi. Nah, yang A ini biasanya paling tidak mau mencoba, itu poinnya paling rendah teman-teman, tetap bertahan pada cara yang telah ada karena terbukti efektif. Nah, karena efektif dan nggak efektif itu dalam penggunaan teknologi dan informasi itu kita belum tahu teman-teman kalau kita belum mencoba. Makanya kita dituntut harus menjadi ASN yang beradaptasi dengan teknologi ya teman-teman, ya harus bisa seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya ke soal nomor 9. Nah, ini ada pernyataan, Desi termasuk siswi yang pintar. Saat pembagian kelompok, Desi mendapatkan salah satu anggota dengan kemampuan yang rendah. Maka Desi, nah ini temanya jaringan kerja ya teman-teman ya. Jadi kita harus menyesuaikan jawabannya dengan temanya. Yang A, meminta kepada guru agar dapat berpindah kelompok. Yang B, mengajari teman tersebut apabila mengalami kendala. Yang C, mengerjakan tugas secara mandiri dengan maksimal. Yang D, menerimanya dengan baik dan membantu setiap tugasnya. Yang E, meminta teman tersebut agar dapat maksimal di grup saya. Jawaban yang benar adalah yang ini ya teman-teman, yang bukan paling benar sih, yang nilainya paling tinggi adalah yang B, mengajari teman tersebut apabila mengalami kendala. Nah, ini teman-teman yang diperhatikan juga, tema jejaring kerja kita dituntut harus leader ya teman-teman, harus menjadi leader, harus bisa membangkitkan motivasi orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Jadi itu kuncinya teman-teman, kalau dalam jaringan kerja kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik dan bisa mengayomi teman-teman, ataupun nanti kalau kita posisinya sebagai leader di dalam soalnya teman-teman, dituntut mempunyai sikap-sikap seperti itu, leadership yang baik. Nah,
Poin yang 4 adalah menerimanya dengan baik dan membantu setiap tugasnya. Ini kan hampir mirip ya teman-teman ya. Tapi kalau kenapa yang B ini poinnya lebih tinggi, karena ada di sini teman-teman, mengajari teman tersebut. Nah, jadi poinnya lebih tinggi teman-teman. Nah, untuk yang poin ketiganya itu adalah meminta teman tersebut agar dapat maksimal di grup saya. Ini poin ketiga. Yang kedua itu yang poinnya 2, mengerjakan tugas secara mandiri dengan maksimal. Kemudian yang poinnya paling rendah adalah meminta kepada guru agar dapat berpindah kelompok. Ya itu sih teman-teman ya, intinya kalau dalam jaringan kerja kita harus dapat mengayomi teman-teman sekitar ya teman-teman ya, atau menjadi leadership yang baik. Ya, nomor 10. Nah, ini salah satu hal yang baru di CPNS tahun ini, TKP-nya ini ada tentang anti radikalisme. Jadi anti radikalisme ini bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila ya teman-teman yang ada itu aplikatifnya terhadap anti radikalisme ini. Kita harus posisinya itu berada di posisi yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Radikalisme merupakan suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru. Sebagai warga negara Indonesia, hal yang perlu dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur adalah yang A, mendalami ilmu agama dari berbagai komunitas. Yang B, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang C, menyaring informasi yang ada di internet. Yang D, menghindari interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Yang E, mendukung aksi perdamaian. Ya, ini teman-teman juga anti radikalisme ini sebenarnya juga kita sangkut pautin dengan teknologi ataupun cara kita menginterpretasikan nilai-nilai yang masuk ke dalam diri kita ya teman-teman ya. Jadi anti radikalisme ini dalam soal ini yang paling tinggi poinnya adalah yang B teman-teman, yang poinnya 5. Kenapa gitu teman-teman? Nah, ini kata kuncinya agar tidak semakin menjamur paham-paham radikalisme itu, yang B, memahami ilmu pengetahuan dengan baik yang benar. Jadi literasi kita itu terhadap ilmu pengetahuan itu dituntut ya teman-teman ya. Jadi paham-paham yang masuk itu kita tidak mudah tergoyah terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar ya teman-teman, yang menyangkut tentang radikalisme. Kenapa yang bukan yang A? Nah, yang A ini poinnya malah rendah teman-teman, karena mendalami ilmu agama dari berbagai komunitas. Kan komunitas nggak melulu benar ya teman-teman, kecuali mengambil ilmu agama yang benar, yang baik dan benar dari berbagai komunitas, itu bisa jadi poinnya paling tinggi. Tapi karena tidak ada kata-kata itu, jadi hanya ini poinnya rendah teman-teman. Tadi dulu kita cari jawaban yang poin di bawah 5 ya teman-teman. Nah, selanjutnya mencari informasi yang ada di internet. Ini antara C dan E nih teman-teman. Oh, ini yang E ya teman-teman ya. Ini nilainya 4, toleransi ya teman-teman ya. Ini juga mendukung aksi perdamaian. Kemudian yang C, menyaring informasi yang ada di internet. Ini poinnya 3 ya teman-teman di bawahnya. Ini poinnya yang tinggi nomor 5 karena ada kata-kata dengan baik dan benar ya teman-teman, memahami ilmu pengetahuan. Nah, kemudian baru yang A dan yang D itu menghindari interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Ini karena ini paling salah teman-teman. Nggak setiap orang kan nggak melulu radikal ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh menghindari interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Nggak apa-apa berinteraksi. Yang penting kita harus punya literasi pemahaman kita yang baik terhadap suatu nilai ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman soal-soal TKP. Semoga teman-teman bisa lulus tes CPNS tahun ini. Sekian dulu video kali ini. Mohon kalau mau di-like, silakan di-like, dan mungkin bisa kalian share ke teman-teman kalian yang sedang mengikuti juga tes CPNS tahun ini. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.